Ampun lagi. Iya, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Imam Abadi atas kesempatannya untuk siang hari ini. Siang hari ini saya Ahmad Najib 0231 1951 0010 akan membagikan tentang 3 hal terkait aplikasi smart sensor di industri. Contoh yang pertama yaitu adalah aplikasi smart sensor di bidang spektrofotometrik di industri tekstil. Dalam hal ini diteliti oleh Terkesli pada tahun 2019. Adapun proses pewarnaan pada kain di industri tekstil pada saat ini menggunakan sistem pengendalian jenis closed loop, di mana pengendalian ini memiliki kelemahan pada tingkat warna, ketepatan warna, serta kecepatan pada proses pewarnaan. Adapun ditampilkan ada diagram di mana proses pewarnaan pada kain itu setelah kain diberi warna, salah satu dari beberapa produk yang diwarnai tersebut diuji sampelnya di laboratorium. Di mana pada saat uji sampel dilihat warna dan kualitas dari hasil pewarnaan tersebut. Apabila pewarnaan dan kualitas dari pewarnaan terhadap kain tersebut sudah memenuhi dari standar yang diinginkan, maka proses pewarnaan dikatakan selesai, kemudian masuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan pencucian kain. Akan tetapi apabila kualitas dan warna tersebut belum sesuai dengan standar yang diinginkan, maka kain akan dilakukan proses pewarnaan ulang, yang mana dalam hal ini memiliki berpengaruh terhadap cost biaya yang dikeluarkan, cost atau biaya yang dikeluarkan, di mana biayanya tersebut sangat besar, yaitu diwarnai lagi, kemudian diuji lagi sampai tingkat warna dan kualitasnya sesuai dengan standar yang diinginkan. Adapun pada proses pewarnaan kain terbagi menjadi 3, yaitu pre-treatment, pewarnaan, dan finishing. Dari proses pewarnaan kain tersebut, Kisli mengatakan bahwa durasi yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 8 jam. Hal ini istilahnya menjadi bukti bahwa apabila terjadi proses pengerjaan ulang, maka cost yang dikeluarkan besar. Selain itu, pada saat proses pewarnaan kain juga terdapat polusi terhadap lingkungan, yaitu salah satunya adalah bahan pewarnaan yang digunakan yaitu bahan kimia serta air saat mencuci kain yang telah diwarnai. Maka dirasa perlu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan efisiensi? Nah, penulis menawarkan salah satu bentuk sensor dengan metode spektroskopi, di mana sensor ini merupakan sensor optik. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu desain sensor optik yang ditawarkan oleh penulis, di mana penulis memanfaatkan LED yang dengan cahaya laser, cahaya LED yang dilewatkan ke lubang prisma, gelas kaca prisma, yang kemudian ditembakkan sehingga mengenai kain di path length ini terdapat celah, kemudian cahaya tersebut dipantulkan kembali menuju ke detektor cahaya. Adapun path length ini terdapat 2, kalau tidak salah itu sekitar 2 mm atau 1 mm sama
20 mm. Ada dua hal, yaitu dikategorikan menjadi dua, yaitu panjang dan pendek. Kemudian ditampilkan juga bagaimana diagram blok dari sensor dan data akuisisi, di mana terdapat dua LED, kemudian ditangkap oleh dua sensor, dimasukkan ke MCU, control unit, bisa keluaran dalam bentuk analog maupun dalam bentuk digital. Kemudian dengan menggunakan komunikasi WRT, dikomunikasikan menggunakan wireless module sehingga masuk ke gateway atau MQTT broker yang kemudian untuk masuk ke proses controller sehingga bisa dilakukan komunikasi dengan komputer utama, yaitu SCADA, Node-RED, atau Grafana. Cara kerjanya dari sensor ini adalah cahaya ditembakkan pada jalur dalam glass rod, kemudian kain dicampur dengan pewarna. Dari tersebut nilai absorbansi diukur. Hasilnya dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai absorbansi yang awalnya dari 0 karena saat pengukuran awalnya kain masih belum belum dicampurkan dengan warna. Kemudian naik sehingga sekitar 0,8 untuk cahaya untuk warna hijau, untuk spektrum warna panjang gelombang hijau. Kemudian terjadi penurunan absorbansi, di mana hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pencampuran warna pada kain. Nah, untuk temuan kunci, setelah proses pewarnaan maka dilakukan proses pencucian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data di mana hasil pengukuran absorbansi pada proses pencucian mengalami adanya peningkatan total absorbansi saat tiap-tiap proses pencucian, di mana dalam hal ini terdapat 5 kali proses pencucian. Nah, apa manfaat dari mengetahui proses tingkat absorbansi saat proses pencucian? Maka bisa diturunkan, bisa disimpulkan bahwa setelah step kesekian bisa dikatakan sudah cukup proses pencuciannya. Dalam hal ini manfaat yang didapat adalah limbah air yang dikeluarkan dapat diminimalisir. Penelitian selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan komposisi nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu sehingga didapatkan formula yang tepat dalam pewarnaan sehingga bahan yang digunakan semakin efisien. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu pada proses pengukuran misalignment oleh Gada Bawatur pada tahun 2018. Terdapat 3 permintaan atau 3 keperluan dalam pengukuran, terutama di bearing kalau nggak salah ini misalignment, yaitu di mana lingkungan pengukuran yang keras, yang kasar atau harsh, kemudian bagaimana cara mengukur contactless, serta non-destructive test. Di mana dapat diketahui secara umum terdapat 3 jenis misalignment, yaitu axial, radial, atau angular. Penulis pada ini menggunakan metode inductive readout, di mana sensor melakukan pembacaan terhadap induktansi dari sisi pengirim oleh sisi penerima. Dari pembacaan induktansi tersebut dibandingkan dengan besaran pergeseran atau misalignment yang telah dilakukan. Adapun terdapat 3 jenis coil, 2 circular dan 1 rectangular, dengan 2 circular memiliki besar atau radius yang berbeda-beda. Secara sederhana, rangkaian elektronik dari sensor inductive readout ditampilkan pada gambar sisi kanan, di mana terdapat 2 sisi, yaitu sisi yang mengirimkan induktansi dan yang menerima. Terdapat sinyal generator, kemudian koil mengirim, dan koil menerima. Pada sisi penerima ditambahkan atau istilahnya terdapat komponen yang membuat sensor tersebut dapat berkomunikasi dengan kontroler utama, yaitu adanya
Bluetooth board, sehingga sensor tersebut dapat melakukan komunikasi. Cara kerjanya adalah dari sisi pengirim, salah satu dari coil system, agak kelihatan ini, Pak, dieksitasi oleh gelombang sinus dengan tegangan, pada penelitian ini tegangan 10 volt dan frekuensinya 3,5 MHz. Kemudian hasil integrasi tersebut ditangkap oleh sisi penerima. Dilakukan pergeseran pada objek yang menunjukkan istilahnya dibuat sehingga terjadi misalignment, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, serta gabungan dari keduanya. Pembacaan yang ditangkap adalah pembacaan hasil dari Bluetooth board yang dikirim ke aplikasi Arduino pada ponsel. Dapat dilihat terdapat ada sinyal generator, kemudian ada osiloskop yang melihat dari sinyal, kemudian ada coil system di mana terdapat penerima dan pengirim, serta ada alat untuk melakukan translasi atau yang membuat misalignment. Didapatkan 3 hasil, yaitu perubahan saat dilakukan misalignment pada sumbu X, pada sumbu Y. Untuk yang kiri atas ini adalah yang sumbu X, yang kiri bawah adalah sumbu Y. Kemudian yang sisi kanan adalah perubahan pada 2 sumbu, yaitu X dan Y. Pada sumbu X, ketika terjadi pergeseran atau misalignment, daya yang didapat semakin meningkat. Sedangkan pada sumbu Y, semakin besar pergeseran, daya yang didapat semakin mengecil. Kemudian pada kedua-duanya ini kalau semakin besar misalignment di X dan Y, maka tegangan outputnya semakin besar. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa didapati beda luaran yang didapati pada sisi penerima di mana terjadi perubahan tegangan luaran. Pengawasan keadaan sistem pendinginan furnace Vanukov ditulis oleh Nabatova, di mana keadaan analisis pada sistem pendinginan furnace Vanukov saat itu adalah terdapat banyak sensor, kemudian terdapat banyak akuisisi, baru kemudian dikirimkan menuju ke sistem terpusat. Data hasil pengukuran adalah data analog yang kemudian diubah ke digital, kemudian dikirimkan ke CPU, dan kemudian ditentukan bagaimana keputusan setelah data yang didapat. Kekurangannya adalah prosesnya panjang, keputusannya tidak bisa cepat dan langsung saat terjadi keadaan darurat. Ini adalah furnace water supply pan, di mana terdapat banyak ada panel-panel, kemudian ada beberapa heat exchanger, terdapat 2 tangki dan terdapat 4 pompa. Tidak ada komunikasi visual antar sistem pengawasan temperatur pendingin dan lingkungan proses maupun tim operasi saat keadaan darurat, karena itu tadi prosesnya yang panjang. Kemudian informasi hanya berupa suhu pada coolant exit serta kecepatan dalam penggalian kesimpulan memiliki kecepatan yang rendah saat terjadi kegagalan, serta tidak adanya informasi penyebab kegagalan. Kemudian diusulkan untuk menggunakan sensor yang sebelumnya sederhana dengan menjadi smart sensor, di mana sensor ini bisa berkomunikasi antara satu sama yang lain. Pada gambar yang kanan bisa dilihat self-organizing mesh subnetwork, di mana antar sensor bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kemudian metode komunikasi yang diganti sehingga quick decision making bisa dilakukan saat terjadi emergensi. Kemudian
penggantian pengambilan informasi sehingga informasi yang didapat lebih banyak serta mendekati real time. Terdapat dua propose, yaitu yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama adalah semua sensor yang smart sensor tadi dijadikan satu ke yang ini Pak, dijadikan satu ke modul input-output, di mana antara input modul tadi dan juga sensor, kemudian disambungkan dengan LAN, sehingga dapat terkoneksi ke Automated Process Control System. Hasil yang bisa diharapkan adalah pengawasan temperatur lebih mudah dibandingkan dengan saat menggunakan sensor sebelumnya yang masih lama. Kemudian keadaannya itu untuk yang pembaruan yang pertama. Yang kedua menggunakan wireless, di mana dalam hal ini oleh Honeywell, menggunakan produknya Honeywell, di mana tiap-tiap sensor terhubung dengan Automated Process Control System dari sensor, kemudian masuk ke Field Device Access Point yang menggabungkan antara satu sensor dengan sensor yang lain pada bagian-bagian yang salah satu bagian-bagian dari pabrik, kemudian digabungkan menjadi satu menggunakan koneksi DCS sehingga dapat diterima oleh Wireless Device Manager, kemudian disambungkan ke Automated Process Control System. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ainun. Jadi ada 3 topik ya yang Pak, 3 topik dibahas pada siang hari ini. Jadi yang pertama tadi tentang pewarnaan, ya kan? Tentang proses pewarnaan yang di situ dibutuhkan sebuah smart sensor untuk mendeteksi bahwa telah terjadi absorpsi secara baik kan begitu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang alat untuk mendeteksi misalignment ya. Iya Pak, misalignment. Misalignment. Kemudian yang ketiga tadi tentang alat komunikasi smart sensor yang tergabung secara terintegrated dalam sebuah automatic process control system ya. Nah, sekarang silahkan dibuka pertanyaan tanya jawab. Silakan. Boleh pertanyaan, boleh meminta kejelasan, boleh menambahkan, boleh komentar ya. Boleh, silakan. Boleh raise hand saja. Ya. Silakan raise hand, silakan. Enggak ada. Siapa yang mau raise hand? Halo? Saya mau tanya, Pak. Siapa ini? Radian ya? Radian. Iya, Radian. Ya, kalau tanya silakan pakai raise hand itu, diklik. Iya, di mana ya? Oh, ini. Ya, saya tahu. Oke, Radian, silakan pertanyaannya. Iya, Mas Najib. Di spektrofotometrik di awal slide tadi. Ya. Kan Mas Najib tadi kan menjelaskan bahwa ketika ya bisa dibuka. Yang ini. Awal. Iya. Nah, ini. Silakan di sini Radian. Mas Najib tadi kan menjelaskan bahwa pewarnaan
kain ya. Nah, itu Ya. kan harus sesuai dengan standar dan akan diulangi lagi ketika tidak standar. Nah, yang dimaksud standar, mungkin bisa dijelaskan standar yang dipakai pada jurnal ini apa ya? Nah, terus kalau misalkan kan ini tadi kan diwarnai ulang. Apakah ada kejadian ketika udah diwarnai akan diwarnai lagi atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, itu Pak. Oke, ya langsung dijawab saja, Najib. Iya, Pak. Oke. Bentar. Jadi yang saya pahami dari papernya itu, kalau untuk standar warnanya bagaimana itu merujuk kepada standar warna yang digunakan oleh pabrik tersebut. Misalkan kalau misalkan untuk warna hijau, hijaunya yang hijau seperti apa kan? Karena kan kita ketahui di tekstil itu kan ada warna hijau toska atau hijau apa seperti itu, Mas. Kalau standar kayak ISO itu dan sebagainya sih saya masih belum menemukan, tetapi pemahaman saya itu ini ada dua warna, yaitu apa perlu saya tunjukkan papernya aja Pak atau gimana? Ya, boleh. Sebenarnya kan pertanyaannya mungkin gini ya, mungkin kalau saya tangkap ya, pertanyaannya Radian itu, apakah peralatan ini bisa dipakai untuk semua warna atau warna-warna pokok saja, mungkin ya. Oh, okay. Karena ada warna pokok, ada warna turunan kan itu. Yeah. Mungkin kalau warna standar itu katakanlah apakah warna apa namanya? Warna yang pokok itu tadi atau warna turunan. Oke, sebentar Pak. Untuk yang ini. Atau gimana? Radian gimana? Mungkin ini Pak, tadi yang dijelaskan untuk standar, mungkin bisa dijelaskan standar yang dimaksud dari paper itu apa sih Pak gitu? Jadi standar warna tah? Iya. Jadi kalau di papernya sebentar nanti saya tunjukkan. Sebentar Pak, sebentar. Enggak, Bang. Oke. Pada pengukurannya ini standar yang digunakan tuh ini Mas. Ada dua warna, ada salah satunya dua warna, yaitu ini Bezaktif Red HP 3B sama Novacron Blue ECB, guys, yang digunakan dengan konsentrasi tertentu. Itu Mas warnanya. Untuk apa namanya? Untuk standar yang digunakan. Nah, itu untuk pengukuran tentang terkait pengaruh pewarnaan terhadap bagaimana sensor ini bisa mengambil apa istilahnya bisa mengukur di mana dalam hal ini diukur adalah absorbasi. Nah, untuk kemudian bagaimana kalau tidak sesuai, bagaimana pewarnaan yang dilakukan. Nah,
untuk sensor ini masih belum sampai istilahnya yang tadi untuk menentukan seberapa besar komposisi apa namanya, bagaimana parameter absorbansi dari komposisi warna yang diinginkan. Ya, seperti itu. Kemudian apabila dilakukan pewarnaan ulang, maka pewarnaan ulang itu merujuk pada sistem pengendalian yang sebelumnya, di mana dilakukan pengujian sampel di laboratorium. Oh, misalkan, warnanya kurang, istilahnya apa ya? Kalau saya pahamnya itu kayak kurang cerah atau kurang hijau atau kurang gimana, itu dilakukan proses pengecatan ulang. Tapi untuk sensor ini itu masih tahapan pengaruh terhadap pencampuran warna terhadap kain. Sehingga di akhir katakan bahwa bagaimana cara menentukan komposisi nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu, sehingga misalkan kayak campuran hijau sama kuning, nanti absorbansi untuk hijaunya sekian, kuningnya sekian, maka ditetapkan warna sekian. Seperti itu masih belum didapatkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu oh ya sih, sudah sih. Itu misalkan diwarnai ulang. Ya, makasih. Pak. Ya, atau ada kasih lagi yang ditanyakan Mas Radian? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Radian sudah cukup. Nah, ini ada yang mau tanya lagi nih, Wahyu. Wahyu. Iya, Pak. Oh. Saya mau tanya ke Mas Najib. Jadi kan kalau dalam sebuah pengukuran, sensor kan fungsinya untuk pengukuran. Lah, kebanyakan kan pasti kan ada spesifikasi tertentu terkait dengan kemampuan dari sensor itu seperti apa. Nah, saya tadi belum melihat sama sekali terkait dengan Mas Najib menjelaskan terkait dengan karakteristik statis dari sensor sendiri yang Mas Najib, yang jurnal yang Mas Najib gunakan itu sepertinya saya belum melihat itu. Mungkin kalau ada mohon dijelaskan terkait dengan karakteristik statis sensor dari 3 paper tersebut, Mas. Terima kasih. Kalau di apa namanya? Kalau di sini itu hanya ini, Pak, sebentar. Kalau di sini hanya ditampilkan di sini itu cuman ditampil dari di desain ditampilkan ada 2 path, yaitu to cover whole ring, dual path ring is design is proposed. Kemudian ada 2 ring, yaitu yang satu adalah shorter path length, di mana 1 mm. Kemudian yang kedua ada 20 mm. Terdapat 1000 jenis warna yang digunakan untuk konsentrasi yang berbeda. Kalau di sini kayak karakteristiknya gimana sih? Saya cuma pahamnya dia bisa di seluruh spektrum warna cahaya tampak dari karena kan pakai LED nih. Karena pakai LED putih. Sehingga warna yang bisa itu ada dari istilahnya panjang gelombang warna merah sampai panjang gelombang warna ungu. Dengan spesifikasi yang tertentu seperti apakah kalau temperaturnya sekian, kalau rendernya sekian. Kemudian untuk ini kalau karakteristik sensornya berarti saya perlu ini, Pak, untuk mengeksplorasi terkait sensor yang digunakan, yaitu
spekter sensor AS7262. Oh, Dalam mungkin ini Mas Najib. ini ada di ring 470 sampai 670 nanometer untuk Nah, panjang gelombangnya. sebenarnya itu yang menarik itu juga di AS7262 itu fungsinya untuk apa saja? Sebenarnya benar pertanyaannya Wahyu itu. Jadi penekanannya kan kenapa dia menggunakan sensor ini dan apa kelebihan kelemahan itu kan sebenarnya bisa dieksplor ya. Kalau di sini Pak. kan di sini kan enggak gitu. Ya, saya belum eksplor lebih lanjut ke karakteristik statik dinamiknya si sensornya sih Pak. Itu. Cuma di situ dijelaskan secara global ya bahwa spektrumnya itu dia mampu menjangkau apabila rentangnya itu antara 470 sampai 670 nanometer. 470 sampai 670 itu untuk warna apa saja ya kira-kira itu? Nah, itu perlu dicari tuh. 470 itu biru, Pak. Kalau yang 670 itu di sekitaran yang merah tadi. Iya. 670 itu ada di merah. Jadi biru sampai merah, bukan ungu sih Pak. Saya salah. Biru sampai merah. Ya. Terus sebenarnya kita pengen tahu juga sih prinsip kerjanya di AS7262 itu loh. Nah, itu gimana itu ya cara kerjanya? Ketika dia menerima expose warna itu terus dirubah menjadi apa? Lah, outputannya itu berupa apa itu ya? Sensornya. Sebentar Pak, untuk AS7262 kalau di ininya itu pakai integrated circuit atau universal asynchronous receiver. Ini kayaknya ini komunikasinya Pak. Integrated circuit terus sama universal asynchronous receiver transmitter. Kalau dari apa namanya bisa menggunakan apa istilahnya analog 4-20 meter current maupun digital. Oh, jadi dua-duanya bisa ya? Dari apa ininya bisa Pak. Kalau yang di apa namanya di electronic block diagram ini bisa dua-duanya, digital input output maupun analog output 2 channel. Oh, yang tadi itu yang AS itu posisinya di mana? Di situ dah. Bukan di spectral sensor itu. AS72 itu kayaknya spectral sensor deh. Nah, itu. Itu kan spectral sensor. Berarti yang setelah white light itu. Ya. Berarti AS7262-nya itu cuman komunikasi sama microcontroller Pak. Nah, yang dari microcontrollernya yang bisa keluar digital maupun analog, di mana microcontroller yang digunakan itu kontrol dari Silicon Lab. Yang ini Pak. Berarti sebentar. Kalau AS272-nya itu kalau dari ininya Pak, dia sensor tipenya 6 channel, visible interference 430 sampai 670. Input outputnya itu I2C master atau UART. Coba itu dilihat coba ke atas bentar. Lihat gambarnya. Jadi kalau apa dari gambarnya ini dia komunikasinya pakai integrated
Circuit. Ya, interintegrated circuit. Siapa tuh? Wahyu, gimana Wahyu? Sebenarnya itu ada pertanyaan yang menarik itu di situ itu, ya kan? Di situ dari LED 1 ya, perhatikan dari LED 1, kemudian ada spectral sensor 1, kemudian nanti akan dibawa ke LED 2 ya, melalui spectral sensor 2 itu. Nah itu kira-kira feedback-nya ke white LED 2 itu untuk apa ya? Itu bukannya ini, Pak. Apa namanya? Ada 2 cahaya. Kalau dari diagram yang misalnya ini, itu saya nangkapnya itu ada 2 LED, kemudian ditembakkan ke glass rod tadi, sehingga didapatkan di sensing oleh light detector yang mana ini sensor spektroskopi tadi, Pak. Jadi ada 2 cahaya. Oh, enggak itu, bukan. Coba kalau dilihat diagram bloknya tadi, anak panahnya kemana? Oh, white LED. Oh, white LED, loh kok ke sana ya anunya ya? Bukannya dia memancarkan ya? Enggak. Nah, itu iya sih, Pak. Keliru menurut saya itu. Paling diagram bloknya yang keliru, Pak. Jadi dua-duanya itu nanti sama-sama Enggak, kayaknya kalau lihat itu kan ada detektor ya. Ya. Nah, coba lagi di atas tuh. Yang desainnya tadi, Pak. Ya. Nah, ini. Yang ini. Yang ini kan ada light detector, ada light pemancar gitu loh. Nah, detektor dengan pemancar, ya kan? Iya. Nah, nanti karena dia melalui proses yang di situ ada perubahan warna. Perubahan absorbansi, Pak. Nah, perubahan warna itu loh, apa namanya? Oh, kainnya. Kainnya. Iya. Akan ada proses penyerapan gitu kan? Ya. Di situ. Ya, nah dari proses penyerapan itu akan berdampak pada intensitas dari cahaya yang diterima oleh light detector, kan gitu. Nah itu kayaknya. Nah, kapan itu ya anunya ini? Apa namanya? Kalau melihat ini saya bingung saya itu. Nah, sekarang setelah sensor itu coba ke sana lagi. Ke yang sini, Pak. Lah, ini kan kalau saya pakai anak panah ini kelihatan apa enggak? Sebentar, Pak. Kalau gitu saya ini, Pak. Sudah. Gimana bisa mengendalikan? Nah, ini ya. Nah, ini dari sini, ya kan? Ini kan pemancar toh. Masuk ke sensor, sensor dikomunikasikan. Kemudian ini masuk ke LED 2. Nah, apakah begitu atau enggak? Maksudnya dua-duanya itu ke sana, memberi informasi ke sana. Kalau dari gambar itu karena ada 2 LED, mestinya kan LED 1 sebagai apa namanya pemancar ya. Pemancar, kemudian ini sebagai receiver. Ini pemancar, transmitter ke sini. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia seperti ini kan dibaca ke sini. Terus kalau yang sini dibaca, terus ke sini itu untuk apa? Paham ya maksud saya ya? Iya, Pak. Jadi dia hanya di sini saja. Sudah. Kalau ke sini dia kan open loop ini. Ini yang di sini kan open ini. Tidak ada feedback apa-apa kan? Iya. Gitu. Nah, itu saya bingung. Gimana ini?
Kalau dia enggak, saya yakin ini berfungsi ini. Karena ketika dia memancarkan sini kan, ini ke spektral sensor kan, sini kemudian dibaca, ini ke sana. Lah ini nanti juga akan berperan. Kalau lihat lihat gambar diagram bloknya ini kan enggak berperan kan, sini. Oh, yang diambil di sini kok. Iya. Dan yang ambil ke sini, ke sana kan, kemudian diproses ke sana, dikirimkan. Nah ini mungkin ke arah display mungkin ini, arah display. Nah itu saya nggak tahu. Ini kalau cara kerja salah detailnya belum dapat ya Pak. Maksudnya saya cuma sebatas istilahnya sebentar. Sebenarnya Di, ya di sini itu cuman kayak dia pakainya apa, maksudnya LED-nya pakai yang pakai mana, terus kemudian sensornya pakai apa, terus touch sensornya pakai gimana, kemudian microcontroller yang digunakan apa, kemudian optical sensor kan bisa itu melalui digital input untuk taking measurement lah. Untuk proses measurement secara detailnya saya juga belum dapat, tapi kalau sebenarnya saya dapatnya melihat dari yang desainnya tadi itu ya ada LED putih, kemudian dilewatkan ke tadi, terus di-sensing sama spektral sensor, masuk ke microcontroller sampai selesai seperti itu, Pak. sebenarnya kan intinya itu kan dia dari sini kemudian dibaca oleh spektral sensor ini kan, kemudian diinformasikan melalui modul komunikasi interface I2C ini toh. Dan ke microcontroller. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang ke sini itu loh. Yang ke sini itu pasti ada gunanya. Yang ya, kembali ke LED kedua itu Pak ya? Iya. Pasti kan ada gunanya. Nggak mungkin nggak ada gunanya. Ini mestinya ada feedback itu. Jadi saya nggak tahu apakah di sini itu ada feedback ya, detektor ini ada feedback. Kemudian yang nanti kemana? Mungkin ke sini. Artinya kalau dia seperti ini, open begini, dia enggak berdampak kan? Kan Oh iya sebenarnya Pak, kalau sensor itu bukannya open ya Pak? Maksudnya gimana ya? Monitoring. Iya Pak. Open loop. Open loop Pak. Loh, bukan gitu maksud saya. Maksud saya itu ini bisa jadi kan kalau ada ini pasti kan ada fungsinya. Setuju apa enggak? Iya Pak. Kalau nggak dipakai pasti nggak ada. Nah, iya kan? Ya. Nah sekarang pertanyaan saya itu loh. Mungkin gini mungkin gini loh. Jadi dengan bisa itu namanya. Kursor saya bisa jenengan ini Pak. Bisa jenengan berubah. Nah, sudah. Iya. Nah, ini kayaknya mana tuh gambarnya? Ini kan? Ya. Nah, sensor itu ada di sini. Ya. Ya. Sensor apa namanya? Spektral itu loh. Iya. Nah, di sini. Sehingga dua inilah yang nanti akan mengirimkan itu. Jadi gambarnya itu, anak panahnya itu ke sana semua. Ya kan? Saya tadi mengasumsikan itu sensornya ada di sini. Oh. Jadi ya betul berarti. Ya, cuman ini cuma ini anak panahnya bukan ke sana. Tapi anak panahnya ke sana. Ya kan? Iya. Jadi dari lab itu. Ya, akhirnya gini kan. Dia nanti begini.
ini mau di-compare ini. Jadi nanti dia itu keluar itu intensitas dan panjang gelombangnya itu sekian. Kemudian yang di sini menjadi sekian. Kelihatannya error itu yang kemudian dijadikan sebagai patokan. Gitu. Kan pasti ada error di sini. Ya kan? Jadi nanti ini dikirimkan oleh I2C masuk ke controller. Lah controller ini sudah diprogram. Kalau errornya sekian, itu absorpsinya ya, penyerapannya sekian. Kalau sekian. Dia yang nanti akan mencocokkan. Gitu. Kayaknya lo ya. Iya. Iya, Pak. Itu tadi pertanyaannya siapa ya? Wahyu tadi apa ya? Mas Wahyu. Ya Wahyu. itu tadi, Pak. Oh, bukan sih Mas Wahyu, lebih ke karakteristik, Pak. Jadi yang saya dapatkan ya itu tadi cuman spektrumnya dari berapa sampai berapa. Kalau kayak apa namanya resolusi dan sebagainya sih. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada yang ngerasain apa enggak ya? Bentar, Pak. Ada? Silakan. Siapa ini? Rio kayaknya. Ini yang baru masuk siapa ya? Oh, Maul ini baru masuk. Halo, Maul. Iya, Pak. Ngapunten, Pak. Kebaca siapa yang belum masuk. Kelihatannya baru itu Maul. Oke, Maul diminta untuk bertanya. Maul tadi mengikuti apa enggak? Mengikuti, Pak. Separuh dari penjelasannya Najib. Ya, tidak apa-apa. Berarti yang akhir toh? Ya, yang akhir yang ketika jenengan menjelaskan itu tadi, Pak. Ayo. Sebenarnya ini menarik untuk, tapi arahnya ke arahnya ke smart sensor ya arahnya. Jadi Iya lebih ke itu. Jangan ke arah proses. Ya, kalau prosesnya mungkin bisa salah, tapi kalau bisa itu ke arah smart sensornya. Jadi sambil Maul menyiapkan pertanyaan, saya minta ini di slide-nya tadi loh, yang misalignment coba, misalignment. Nah, di misalignment. Yang gambar-gambar tadi ada piringan-piringan. Nah ini ya, ada aksial, ada radial, ada angular itu. Nah, tadi di kesimpulannya ini kok nggak ada seperti ini ya? Maksudnya yang dibahas itu loh. Kesimpulan. Yang dibahas tadi kok XY tok ya? Lah ini. Jadi kalau ininya itu ini Pak, kan dia itu di sini itu arsitektur dari bagaimana melakukan inductive readout untuk kemudian pembacaan misalignment itu istilahnya diteliti lah. Kemudian sebelum menuju ke seberapa misalignment pembacaan itu sepertinya ini itu lebih ke nyoba arsitekturnya benar apa enggak. Maksudnya arsitekturnya benar apa enggak itu kalau misalkan dilakukan misalignment sekian itu nanti outputnya gimana. Kayaknya seperti itu sih Pak. Jadi enggak belum aplikasi. Enggak lah, dia nyebutkan itu apa? Ada 3 macam kan alignment itu. Ada yang aksial tadi. Dan itu hanya satu yang dilakukan ya? Ini 2 kayaknya Pak, karena
dua dov. Maksudnya dua dov itu X sama Y. Misalignment di X sama di Y. Kalau gambar itunya enggak ada di papernya. Cuman disebutkan kalau dia itu di misalignment di simbol X sama simbol Y. Terus apa namanya? Sensornya gimana itu? Masangnya di mana? Masangnya itu di ini, Pak, yang coil system. Kurang jelas sih, Pak, tapi kalau dari electronic circuit-nya ini ya mungkin kayak semacam misalkan ada satu bearing atau satu panel gitu, nanti dia sisi kanan kirinya itu di apa namanya kayak ditutup gitu, maksudnya kayak jadi semacam sandwich, kanan kirinya sensornya, tengahnya itu objeknya. Dari ini saya pahamnya seperti itu, Pak. Soalnya ada sisi yang menerima, kan ini pakai induktif, Pak. Jadi yang salah satunya ngasih tegangan, saya nangkepnya kayak wireless charging gitu, Pak. Kalau ada di antaranya dengan karakteristik objek tertentu, misalnya tertentu, nanti dia pembacaannya berubah-ubah. Apa namanya ya? Itu kalau misalnya saya buat perumpamaan kayak kapasitor gitu gimana ya? Kapasitor keping sejajar misalnya. Di antaranya kan, ya di dalamnya kan ada udara, Pak ya, atau ada gap lah. Itu kalau misalnya gapnya yang berubah-ubah, artinya ketika dia misalign kan, dia pasti akan berubah loh. Ya. Karena kapasitor itu ada koefisiennya, kemudian ada luas penampang. Nah, luas penampang yang berhadapan ini kan. Ketika dia bermasalah kan luas penampangnya pasti ketika dia misalignment, ada misalignment kan luas penampangnya berubah. Nah, itu. Nah, ini coil itu semacam kalau induktor ya kan induktor itu ada kumparan dan ada inti, ada core kan. Ada coil, ada core. Nah, ketika dia bermasalah misalnya, cuman saya nggak tahu masangnya gimana itu. Masangnya apa di dua sisi yang berbeda itu ya? Itu maksudnya kayak sandwich gimana, Pak ya? Kayak apa namanya, kayak yang kayak jenengan tadi katakan dulu, Pak. Ya, tapi gap udaranya itu diisi sama objek yang dilakukan misalignment tadi, Pak. Oke. Siapa tadi? Maul. Ayo Maul. Semangat kan? Iya, Pak, semangat, Pak. Ya. Ya, ini mau tanya Mas Najib tentang sensor spektroskopi ya, yang buat pewarnaan tadi. Itu untuk dia kan senangkap saya yang ngikut saya tadi akhir dia ini kan untuk sebagai monitoring berapa sih untuk tingkat pewarnaan yang diinginkan dari set point gitu ya, Mas ya. Najib. Ya, jelas. Nah, di situ tadi saya lihat di diagram bloknya itu ada wireless modulnya. Nah, itu dia di situ fungsinya untuk apa-apa, sebagai monitoring atau sebagai apa, Mas? Oke. Yang tadi ada wireless modulnya. Jadi ini kan smart sensor. Kalau saya nangkapnya dari beberapa perkuliahan sebelumnya itu, smart sensor itu bisa
berkomunikasi dengan yang lain, salah satunya. Ya kalau tidak salah. Nah, ini untuk bisa berkomunikasi dengan komputer sentral lewat internet, salah satunya itu bisa dengan wireless modul yang nanti akan disambungkan dengan gateway MQTT broker yang sehingga bisa disambungkan ke komputer utama. Gunanya wireless modul itu untuk itu sih, bisa output, harusnya sih bisa. Kalau dari sini tuh dia bisa menerima perintah dari senter komputer juga kalau nggak salah. Soalnya ada ada pernyataan bahwa optical sensor dapat di-trigger melalui digital input untuk melakukan pengukuran. Ya, gimana? Oh, sudah? Ya, sudah, Pak. Oh, kok ya? Terus, Sudahnya ini kok berat sekali. soalnya sejujurnya saya juga masih bingung sih, Pak, terkait dengan kalau yang di sensor misalignment kan jelas ya untuk mengukur misalignment. Nah, kalau di sensor spektroskopi ini buat pewarnaan itu dia tuh emang sebagai di dalam proses kontrol, dia ini letaknya di mana? Di set point, di prosesnya, di monitoringnya, atau di mana? Saya masih bingung. Kalau lihat dia enggak ngontrol itu dia, monitoring. Kalau ya Hanya lebih ke monitoring. soalnya ya sih lebih ke monitoring, Pak. Tapi itu ada kata-kata gini, coba ke belakang. Tadi ada kata-kata lain nih, pengendalian ini gimana itu ya? Itu yang pengendalian sebelumnya, maksudnya pengendalian yang saat ini itu kelemahannya itu kan nunggu selesai proses pewarnaan, kemudian diuji sampel, dimasukkan ke lab, Pak, seperti itu. Loh, tapi nanti kalau masalahnya tadi kan disebutkan gini, kalau tidak sesuai dia akan melakukan pewarnaan ulang gitu toh? Enggak. Ya, kalau yang pengendalian sebelumnya seperti itu. Kalau ini? Kalau yang pengendalian sebelumnya kan setelah istilahnya uji sampelnya kan setelah proses selesai baru diuji sampel. Nah, kalau sensor ini itu nanti saya memahaminya masuknya di ketika proses pewarnaan berlangsung, itu bisa dilihat warnanya, maksudnya bisa diukur. Oh, misalkan kurang, langsung dicampur. Nah, nunggu selesai semua baru dibetulkan seperti itu, Pak. Duh, nggak dalam proses itu, ta? Kok nunggu selesai baru dibetulkan itu diwarnai lagi misalnya kurang gitu? Kalau yang pengendalian sebelumnya seperti itu, Pak. Oh, enggak, yang sekarang. Oh, yang sekarang langsung, misalkan saya pahamnya itu ketika after bandingnya misalkan komposisi warnanya lebih ke ini sih, Pak, lebih ke measurement yang real time kalau saya paham itu, Pak. Kalau yang sebelumnya itu nunggu proses selesai baru diuji sampel, itu sih. Gitu ya? Iya, Pak. Sama lebih kan ini ada yang ini hasil observasi saat nyuci, jadi ketika sudah 3 step ke 4 dan 5 kan mengalami penurunan, nanti dikomposisikan setelah step kesekian, oh ya sudah, enggak perlu dilakukan cuci ulang kayak gitu sih. Ya, kalau dia tidak memenuhi standar gitu gimana actionnya? Manual? Diwarnai lagi kok. Lah iya, manual maksudnya. Di manual. Dikerjakan ulang. Kayaknya ini lebih ke memotong itunya, Pak. Apa namanya? Ya, memotong informasi toh.
memotong di uji sampel. Jadi tidak perlu uji sampel, saat proses pengerjaan itu sudah bisa langsung tahu gimana hasil itunya. Ya, maksud saya kalau misalnya tidak sesuai dengan spek, oh ini perusahaannya ini kurang keterangannya segala macam, kurang sekian persen gitu. Ada action nggak untuk mengeksekusi itu di situ? Apa secara manual ya? Kalau di sini belum itu Pak, belum ditampilkan action yang dilakukan ketika proses pewarnaannya belum sesuai, karena ini sih Pak, komposisi nilai absorbansi yang ini, komposisi nilai absorbansi saat mulai pewarnaan itu kan dia ini masih tahapan membaca, oh terjadi penurunan absorbansi ketika pencampuran warna seperti itu. Kan kalau yang di pengendalian sebelumnya kan sudah tahu ketika diuji sampel nanti harusnya komposisi warnanya sekian. Nah, kalau yang sensor ini itu masih belum sampai tahapan bagaimana absorbansi yang didapatkan ketika komposisinya sudah cocok atau belum. Makanya tadi di kesimpulannya kan di penelitian yang ini kan untuk dicari komposisi nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu sehingga formulanya tepat. Seperti itu sih Pak. Oke. Oke. Satu lagi lah pertanyaan, silakan. Wahyu Anggoro ada. Wahyu Anggoro. Iya Pak, saya Pak. Nah, ya Wahyu. Ada dua Wahyu kan tadi, masa nggak mau kalah dong sama Wahyu ya. saja. Ya, saya tadi penasaran terkait ini Pak, komunikasi sensornya itu kan menggunakan MQTT broker ya Pak ya. Nah, itu kenapa dipilih menggunakan komunikasi itu? Mungkin itu. Iya. Iya, Cip, ayo Cip. Ya kayak tadi, karena dia nggak lihat itu, Mas. Jadi Najib tadi kan saya tanya A7S2, berapa AS726 tadi loh. Nah itu ya pertanyaannya akan sama. Jadi ujungnya sama sih Pak, kalau kenapanya. Di sini cuman ditampilkan dia pakai ini gitu aja sih. Saya sih juga belum ini orang mana ini? Ya ini penulisnya. Turki. Oh, Turki kan orang kaya. Jadi alasannya bukan murah. Berarti kan. Kalau gitu, Pak. Kalau kita kan ada yang seperti itu. Kalau di negara-negara berkembang masih mikir alasan uang kan, alasan ekonomi kan. Jadi misalnya di pasaran, yang di pasar misalnya Anda TA itu kalau bisa, Anda misalnya hanya cari di genteng ya kan, ya alasan ekonomi kan. Sebenarnya kalau kita mau bagus ya Anda beli yang impor yang bagus. Nah itu bisa jadi alasan juga itu. Loh, kalau di negara berkembang mungkin toh. Jadi terbatas. Artinya ya itulah spek tertinggi yang ada di negaranya, yang ada di daerahnya itu. Saya itu cari lab yang bagus itu saja susah di sini itu. Ya kan misalnya untuk sensor LED itu. Kebetulan saya itu kan pengen membuat sensor radiasi tapi dengan menggunakan LED. Tapi bukan LED yang ada di pasaran di genteng itu. LED yang sensitivitasnya bagus. Itu juga susah. Kan? Maksudnya kalau beli satu-satu gitu tuh berat di ongkos. Nah, kalau mau beli banyak juga buat apa kan? Nah, itu ada alasan seperti itu, ada alasan. Tapi alasan yang sifatnya kan teknis ya, bukan sifatnya permaafan itu ya. Kalau masalah ekonomi itu kan permaafan.
Nah, Mungkin pasti ini Pak, apa? apa namanya? Mungkin saya sih kurang tahu terkait bagaimana apa namanya komunikasi pada controller tertentu ya Pak. Mungkin Mas Wahyu karena mainannya di situ mungkin alasannya juga apa bisa jadi ini sih Pak karena dia pakai Raspberry Pi 3. Kurang tahu lagi sih. Kalau saya mungkin itu sih kenapa Pak pakai MQTT atau karena saya belum belajar lebih jauh lagi sih. MQTT-nya ini bisa MQTT ini cuma jenis protokol atau protokol khusus untuk anu tertentu. Itu sih. Bisa Ya. jadi karena pakai Raspberry Pi, dia pakai MQTT atau kalau Ya. protokol. Kalau menurut saya ya protokol itu sifatnya comply lah. Ya. Oh, Iya, comply kan. Umumnya dia jaringan jangkauannya itu luas kan dia. Kalau bukan itu sebenarnya alasannya, tapi ada sisi lain lah. Ada sisi lain yang di situ terkait sama performance system itu. Nah, sekarang pertanyaan lain juga, kalau misalnya di situ mikronya pakai apa? mikronya pakai ini. E8 Nah, itu yang kan pakai C8. Itu jenis apa itu ya? Apa FPGA itu ya? Bukan? Apa jenis FPGA ya? Kalau STM bukan tuh. perlu bongkar lagi, Pak. Nah, ya. Iyalah, perlu bongkar lagi. Ada lagi, Mas Wahyu? Mungkin itu aja Pak sementara Pak, belum kepikiran lagi. Oh. Siapa ini? Ayo mumpung puasa. Loh ya, wong tidurnya puasa saja pahala apalagi. Kuliahnya, Pak ya. Kuliahnya barrel. Ya barrel. Oh iya Pak. Mungkin yang akan saya tanyakan itu yang di di slide ini untuk Mas Najib. Nah, ini untuk pengukurannya itu yang digunakan metodenya seperti apa? Terus peletakan sensornya di penelitian ini itu diletakkan di bagian apa? Dan mungkin yang selanjutnya itu proses pengolahannya itu mungkin dijelaskan juga atau tidak. Kalau tidak, nggak apa-apa. Mungkin itu, Pak. Ya. Silakan. Oke, Pak. Untuk metodenya itu menggunakan metode inductive readout, di mana inductive readout itu yang saya pahami dari sini itu ada coil, yaitu sisi yang mengirimkan. Sisi yang mengirimkan itu mengirimkan tegangan, gelombang sinus tegangan 10 volt. Ditangkap oleh receiver. Nah, dari harusnya idealnya tegangannya 10 volt, nerimanya kan 10 volt atau kurang lah karena ada melalui medium udara. Nah, bentar. Jadi ketika terjadi misalignment, maka pembacaannya berubah, pembacaan tegangan output antara apa namanya pembacaan output di yang receiver tadi, di mana pada saat extraterrestrial misalignment itu dari 0 sampai 3, ketika objek tersebut dilakukan misalignment, misalnya digeser, itu tegangannya naik. Kalau yang sumbu X naik
dari jangkauan 0 sampai 3 cm pergeserannya. Tapi waktu di sumbu yang Y itu dia turun tegangannya ketika misalnya dari 2 cm sampai 5 cm. Jadi metodenya yang digunakan adalah metode inductive breakout, di mana melakukan pembacaan terhadap induktansi yang diterima. Kemudian untuk peletakannya di bagian apa, untuk yang di penelitian ini, itu yang ini Mas ada bundaran yang dilingkari hijau coil system ini. Oh iya. Apa ya? Nah, yang di sini itu kan ada kelihatan ada mencungul koilnya. Oh iya, Jip. Itu. Nah, tes translator ini kan dia sepemahaman saya itu fungsinya untuk melakukan translasi atau digeser untuk menggeser. Itu untuk peletakannya di mana. Untuk proses pengolahannya kayaknya itu, Mas. Diolahnya jadinya kayak gini. Lihat voltasenya. Sepemahaman saya sih. Dilihat outputnya kayak gimana. Kemudian di-comply, oh ternyata kalau terjadi pergeseran di sumbu ini nanti voltasenya, pada kasus ini voltasenya seperti itu. Jadi semakin besar misalignment-nya, voltasenya semakin besar kalau yang kanan ini. Berarti keluaran dari sensornya itu tegangannya itu ya yang dibaca. Kalau keluarannya dari sensor itu ini sih Mas, ini keluaran dari Bluetooth board, maksudnya yang dari sininya. Oh iya. Berarti keluarannya itunya. Keluaran hasil pembacaan dari sending coil ke receiving coil, terus masuk ini, step up CC, step up rectifier, kemudian dikirim melalui Bluetooth board. Kayak gitu sih, Mas. Oh iya. Gimana, Beryl? Oh iya, Pak. Paham, Pak. Enggak ya? Cukup, Pak. Cukup. Ada lagi? Astrid kayaknya. Ya, Pak, ini saya mau nanya Najib. Ya, Mbak. Jadi datanya berupa apa ya, Jib? Kalau data yang ini ya, Mbak, yang apa? Yang misalnya ini lah, Mbak. data keluarannya katanya dari Bluetooth. Nah, itu berupa gimana? Berupa apa? Data apa? Analog apa? Gitu. Tadi. Dan itu, Mbak. Kalau dari Data Bluetooth kan berarti kan digital. Iya. Kalau digitalnya ini nggak ada DC-nya ya, Pak? Di diagram bloknya. Kalau dari diagram bloknya ini, kalau dari rangkaian elektroniknya ini nggak ada DC-nya, Pak. Yang mana? Yang ini, Pak. Sensornya. Ya, yang di receiver-nya ini nggak ada DC-nya, langsung ke Bluetooth board. Apa di dalamnya ada? Ya. Sebentar. Kalau Bluetooth pakai apa? Kalau Bluetooth kan pakai digital. Yang dikirim kan digital kan? Bisa tanpa itu. Iya sih, Pak. Kalau Bluetooth digital sih. Jadi di dalamnya ada DC-nya. Di dalam Bluetooth board-nya. Pertanyaannya Astrid tadi apa? Datanya, Datanya itu, iya Pak. Datanya apa? Data keluaran sensor maksudnya.
data keluarannya. Data keluarannya di Bluetooth-nya ya itu sih, digital. Nah, Kan masuk. Coba lihat yang tadi ada alat-alatnya itu. Nah ini ya. Bluetooth and Arduino board. Iya, nggak kelihatan. Yang bawah itu. Oh iya. Itu ada Arduino-nya itu. Ya kan? Jadi satu itu. Berarti mikronya pakai Arduino ya? Ini pakai Arduino, Pak, mikronya. Oh. Ya. Berarti Kan ya masuk ke Android app di HP-nya ini, dia pakai yang Arduino. Arduino Android app. Gimana Astrid? Halo? Halo, iya Pak. Sudah. Oh sudah. Oh alah. Oke ya. Nah, oke. Karena waktunya juga sudah sudah mau habis. Jadi ini sebenarnya harusnya enggak banyak-banyak. Ini memang tugas saya memberi tugas 3 apa 1 ya? 3. Minimal 2. Oh, minimal 2 ya. Iya, Pak. Iya, 2 aja, Pak. Ya. Maksud saya itu boleh supaya fokus gitu ya Pak. Fokus lebih dalam gitu saya. Nah, ini untuk yang Berarti, lain Pak, ya? juga Anda jangan hanya fokus pada yang ada di dalam ini loh, yang ada di dalam paper itu loh. Misalnya gini. Oh ya. Seperti tadi MKTT ya kan. Nah, itu Anda perlu untuk tahu itu kan, bisa kita googling atau kita cari searching tentang itu. Jadi yang tidak dijelaskan secara tersurat di dalam paper itu, nah Anda harus cari itu. Karena nanti fokusnya kan, karena kita kuliahnya ini teknologi sensor dan mestinya Pak, ngapain? Oh, Mbak Asmaul nih. Sakit nih. Loh, awas lo, COVID lo. Yo, Fitri, Pak. Kok bersin ini? Perlu diperiksa, Pak. Nah, ini kalau di depannya ada sensor wireless bisa nyambung nanti virusnya. Oke, ya. Kita sambung lagi insya Allah minggu depan. Jadi pertemuan kita tinggal 2. Ya kan, minggu ke-14, 15. Karena 16 kan sudah ujian. Nah, nanti mungkin pertemuan yang besok itu kita 2 orang. Pertemuan untuk 15-nya itu 2 orang. Yang lainnya nanti siap-siap untuk membuat video yang diunggah di YouTube. Nggak usah pakai presentasi, tapi ada presentasi sendiri. Jadi presentasi, iya, Pak. Kemudian divideokan, kemudian diunggah di YouTube. Nah, nanti setelah itu Anda kirimkan di grup linknya. Nanti saya menilainya dari situ. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Sudah Baik, Pak. mengisi presensi semua? Sudah, Pak. Pak. Ini masuk semua apa ada yang nggak masuk? 1 kayaknya, Pak. Ini ada Iya, 11. Mas Bagus. Saya belum. Mas Bagus, Pak, nggak hadir. Oh, ya. Oke. Najib belum ngisi absen ya? Belum, Pak. Oke. Karena masih ada waktu nih. Ya. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Saya mau lah. Iya, Pak, saya, Pak. Tanya apa? Sebetulnya
sensor dikatakan cerdas itu atau smart sensor itu batasannya itu apa sih Pak? Kan selama ini kan sudah banyak berkembang seperti IoT, kemudian wireless seperti itu. Apakah yang seperti itu juga bisa dikatakan sebagai smart sensor? Karena saya baca-baca itu smart sensor itu diidentikan dengan industri ini Pak 4.0 yang mana juga melibatkan IoT, kemudian big data gitu Pak. Ya. Jadi sangat luas cakupannya, batas-batasannya ini masih belum jelas bagi saya gitu Pak. Loh, memang iya, memang sekarang itu tidak ada yang spesifik kan. Kalau dulu misalnya industri A itu dia akan sangat familiar dengan sensor jenis ini ya kan. Nah sekarang itu industri itu sudah tidak mau begitu. Industri itu menginginkan ketika dia ketika dia mempublish sebuah produk itu ya dia pengennya itu bisa dipakai untuk semua industri, untuk semua kebutuhan kan seperti itu eranya sekarang. Sudah tidak dia sudah tidak. Dulu misalnya Siemens dia menguasai satu bidang saja atau dua bidang saja gitu ya. Tapi sekarang ya sensor yang dikeluarkan oleh dia bisa dipakai semua lini bisa pakai seperti itu. Nah definisi smart dan intelligence kemarin kan sudah dibahas di pertemuan yang pertama itu. Jadi smart sensor itu ke arah hard-nya, kalau intelligence ke arah soft-nya, ke arah function-nya. Ya kan? Nah, kemarin kan ditekankan seperti itu. Smart itu berarti di dalam komponen sensor di situ itu terdapat elemen-elemen lain yang bisa mengkompensasi, bisa melakukan berbagai fungsi di dalamnya itu sehingga satu modul itu sudah bisa mewakili dan merepresentasikan sekian elemen yang dulu itu terpisah kan. Ada sinyal conditioning setelah sensor, kemudian ada pengolah, ya kan? Nah ini di dalam sensor cerdas atau smart pintar ya, smart sensor itu ya di situ terkumpul beberapa elemen yang bersatu, ya kan? Nah, bisa mengerjakan berbagai job di situ, berbagai pekerjaan. Nah kalau intelligence itu dia lebih canggih lagi. Dia bisa melakukan misalnya auto calibration. Ya kan? Dia bisa melakukan auto compensation. Dia bisa melakukan itu untuk menghilangkan error-error itu secara otomatis. Nah, itu bedanya intelligence sama smart itu. Ya. Oke, Pak. Itu. Gimana teman, Pak? Itu ya. Oke. Nah, saya pengennya juga Anda itu presentasinya ini diarahkan ke tesisnya gitu. Jadi kira-kira tesisnya ini menggunakan sensor ini gitu. Bisa enggak ya? Ini sudah punya judul tesis semua? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Karena Anda kan instrumen. Nah, mungkin kalau bisa itu diarahkan supaya ya bahasa Jawanya itu siji gawe loro gawe lah. Jadi Anda mencari Mindo gawe gitu Pak. Iya, itu bahasanya. Indong indit, Pak. Kan kalau S2, S3 itu sudah tidak sifatnya tidak general lagi kayak S1. Jadi mestinya semua mata kuliah yang Anda ambil itu mengerucut untuk mendukung tesis Anda itu. Mengerucut sudah. Gitu. Kalau misalnya belajar matematik, ya nanti untuk modeling misalnya. Untuk modeling, khusus untuk modeling yang Anda butuhkan. Itu misalnya belajar ini, smart sensor atau intelligent sensor, sensor transmitter. Ini memang harusnya diarahkan tugas-tugasnya itu diarahkan untuk mendukung dan mensupport tesis Anda. Ya itu kan memperkuat riset Anda itu. Itu kalau bisa sih ya ibaratnya kan Anda tidak usah banyak belajar lagi di bidang yang lain kan gitu toh.
Iya, Pak. Ini semuanya tesisnya ada sensornya kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu. Jadi nanti Anda apa ya? Satu sisi itu dalam menjelaskan itu Anda betul-betul menguasai karena tinggal prakteknya saja kan. Misalnya dia dipakai, diimplementasikan di bidang ini, di objek ini, di plan ini gitu. Nah, sedangkan Anda itu di sini. Jadi apa? Sharing session-nya itu betul-betul mengena. Nih. Nah, itu akan lebih apa ya? Akan lebih membantu Anda itu sambil nyicil belajar dan punya apa? Reference lebih luas kan gitu. Pengennya itu seperti itu. Jadi ya jangan belajar yang terlalu melenceng jauh dari topik ini. Mungkin gini ya, untuk presentasi selanjutnya itu Anda judulnya boleh, misalnya nanti Anda nukil cuplikan dari paper itu judulnya seperti ini, kemudian di bawahnya itu Anda tambahi judul tesis gitu ya. Judul tesis Anda. Nah, ini yang proyeknya harus berhubungan dengan tesis berarti, Pak. Kalau bisa. Sebaiknya begitu. Kan Anda biar enggak apa namanya tadi itu loh. Indoni gawe. Pindon gaweni. Dae. Gitu. Kan enak gitu. Ya. Nyambung. Boleh yang belum presentasi mau merevisi boleh. Akan lebih bagus tuh. Maksud saya akan lebih bagus. Kalau misalnya itu betul-betul terkait langsung dengan penelitian tesis Anda itu jauh lebih baik. Kalau sulit nyari ya yang memper-memper sajalah. Kira-kira Anda nanti, saya nanti sensornya itu pakai ini. Berarti kayaknya Anda harus cari paper yang seperti itu, yang mendukung. Gitu. Ya, ada nyambung-nyambungnya. Ini kan instrumen semua kan, nggak energi tuh? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kira nyambung lah, harus nyambung. Itu ya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup. Oke. Makasih, Pak. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bersyukur, Pak.